pertanyaan kemudian, apakah bakal ada tersangka lain setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji? Saya diskusikan ini bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rahman. Mas Zainur, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kan Gus Yakut sudah beberapa kali dipanggil KPK, terutama dalam proses penyidikan waktu itu. Membaca konstruksi hukumnya setidaknya sejauh ini, apakah memang sesulit itu kemudian KPK melakukan penyidikan dan baru kemudian sekarang Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka? Ya, memang ini ada banyak pertanyaan publik ya, yang harapannya nanti bisa terjawab dengan jelas di persidangan yang terbuka untuk umum. Kenapa demikian? Misalnya, saya juga bertanya-tanya, mengapa menggunakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang sekarang menjadi pasal 603 atau 604 KUHP? Mengapa bukan menggunakan pasal suap atau gratifikasi? Apakah ini soal kebijakan dari Menteri Agama yang dianggap melanggar pasal 64 Undang-Undang Haji, di mana di sana seharusnya untuk kuota ibadah haji khusus itu hanya 8%, tetapi ketika ada tambahan diberikan kuota sebesar 50%. Yang menjadi pertanyaan, ketika ada seorang pejabat negara melakukan penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum, tujuannya untuk apa? Ya biasanya karena ada konflik kepentingan, ada suap, ada gratifikasi, ada interest-interest pribadi. Seharusnya itu yang dikejar oleh KPK. Sehingga ini harapannya nanti ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, KPK akan segera untuk membawanya ke pengadilan agar semua bisa diperlihatkan kepada publik secara terang benderang bagaimana dulu pengambilan kebijakan untuk penentuan kuota ibadah haji khusus tambahan yang kemudian harusnya 8% menjadi 50% itu. Apakah murni karena keputusan diskresi oleh Menteri Agama atau dipengaruhi oleh interest-interest yang melawan hukum? Itu yang paling penting. Tapi apakah memang sulit untuk menggali kasus ini sampai akhirnya baru sekarang ketahuan Gus Yakut harus bertanggung jawab dalam kasus ini versi penyidik KPK? Harusnya kalau saya boleh berkomentar, tidak ya. KPK itu sudah pernah menyampaikan kepada publik bahwa ada dugaan aliran-aliran dana dari pihak-pihak swasta. Dalam hal ini adalah penyelenggara ibadah haji khusus kepada penyelenggara negara yang berada di Kementerian Agama. Artinya itu kan ada dugaan suap atau paling minim adalah gratifikasi. Nah kan kemudian dengan pendekatan follow the money harusnya itu bisa dipetakan dengan laporan hasil analisis transaksi keuangan, uang itu dari mana, kepada siapa, kemudian dibagi kepada siapa saja, untuk tujuan apa. Dugaannya ini kan ada jual beli ya, jual beli kuota dari travel-travel ini agar mereka bisa mendapatkan kuota tambahan. Karena kuota tambahan itu kan cukup besar ya. 8% naik menjadi 50% ya dari 20.000 itu ya. Artinya kan ini potensi keuntungan yang relatif besar bagi mereka sehingga mereka dengan cara apapun memperebutkannya. Nah, itu yang seharusnya diusut oleh KPK dari dulu. Saya juga bertanya-tanya kenapa ini kemudian berkepanjangan baru sekarang untuk ditetapkan sebagai tersangka. Yang juga menarik begini, karena pengumuman tersangka ini kan awalnya sempat dijanjikan KPK baru akan diumumkan tersangka itu setelah tahu nilai kerugian negaranya. Tapi sekarang malah kebalikannya. Ini bagian dari strategi kah menurut Anda? Ya itu juga jadi pertanyaan, salah satunya gitu ya. Nah soal apakah KPK itu harus meminta kepada BPK dulu untuk menghitung atau sebenarnya KPK bisa menghitung sendiri, itu perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Tetapi berdasarkan praktik dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, KPK itu boleh menghitung sendiri kerugian keuangan negara yang terjadi pada sebuah perkara korupsi. Dan itu sudah ada sekian banyak putusan pengadilan yang menguatkan itu. Meskipun mungkin ada beberapa hakim yang meminta agar perhitungan keuangan negara, kerugian keuangan negara itu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, seharusnya KPK dari awal hitung sendiri kalau memang mau mengumumkan segera. Tapi kalau KPK memang minta kepada BPK untuk membantu menghitungkan, harusnya pengumuman ini dilakukan setelah keluar hasil penghitungan oleh BPK. Tinggal KPK pilih mana metode yang menurut mereka paling tepat, kemudian konsekuen. Nah, saya lihat di sini agak tidak nyambung. Minta bantuan kepada BPK untuk hitung, tetapi umumkan tersangkanya sebelum hitungan BPK itu
diterima oleh KPK. Apakah ini kemudian tidak menimbulkan risiko sendiri bagi KPK? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Nah, saya melihat ini terlalu banyak pertanyaan untuk kasus yang Hmm. sebenarnya dari sisi konstruksi perkaranya tidak terlalu rumit. Nah, ini harapannya KPK bisa buat konferensi pers yang jelas. Ini kan belum ada konferensi pers yang jelas Iya. ya. Baru sekadar keterangan dari jubir dan juga jawaban secara melalui pesan singkat oleh salah satu pimpinan KPK. Tidak seperti kasus-kasus lain yang KPK membuat konvers oleh pimpinan KPK, kemudian dijelaskan kronologi kasus posisinya secara jelas, kemudian bagaimana KPK akan menyelesaikan perkara ini. Em, Ini kan baru 2 ya Oke. tersangkanya. Yang Nah, lain bagaimana gitu? karena baru 2, tapi Anda membacanya konstruksi yang ada sekarang masih ada kemungkinan tersangkanya bertambah? Jelas, masa hanya 2 orang inilah, itu kalau memang ada jual beli kuota misalnya ya, jual beli kuota itu siapa yang membeli? Yang membeli juga harus dijerat, yang membeli ya mereka-mereka para penyelenggara ibadah haji khusus itu, travel-travel haji khusus itu gitu ya. Juga para penyelenggara negara di internal Kementerian Agama yang KPK pernah sampaikan informasi ada pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana. Kan itu informasi itu kan kalau saya baca berbeda dengan pejabat yang 2 ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Artinya harusnya KPK kalau mau umumkan tersangka selesaikan dulu ya penyidikannya, siapa saja yang harus ditetapkan sebagai tersangka, kemudian baru kemudian diumumkan kepada publik tersangkanya A, B, C, D, E, F, dan seterusnya dengan masing-masing perbuatan yang dilakukan. Peran apa yang dilakukan oleh para tersangka ini sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing dan kemudian KPK jelaskan kepada publik apa langkah ke depan yang akan dilakukan baik dari aspek penuntutannya untuk menyelesaikan perkara ini secara pidana maupun bagaimana ke depan agar penyelenggaraan ibadah haji ini tidak terus-menerus menjadi kasus korupsi. Karena kan Hmm. Kementerian Agama ini langganan. Menterinya langganan menjadi tersangka korupsi, kan ini sangat memalukan ya. Meskipun kasusnya beda-beda ya, ada Oke. kasus haji, ada kasus untuk dana operasional menteri, tetapi intinya ini butuh pendampingan dari KPK. Meskipun nanti ke depan mungkin akan ada jawaban, oh ke depan nggak akan itu ada korupsi di Kementerian Agama terkait dengan ibadah haji. Ya iya karena sudah dipindah ke Kementerian Haji, ada kementerian baru gitu ya. Oke. Pertanyaannya itu kementerian baru apakah akan menjawab masalah atau ikut kena penyakit dari Kementerian Agama itu juga masih menjadi pertanyaan lagi. Nah, nama Yakut Khalil ini pada akhirnya kan menambah daftar jajaran menteri di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang tersangkut dalam kasus korupsi. Muncul pertanyaan juga di publik begini, Mas. Masih ada celah tampaknya untuk dalam proses pembuatan kebijakan yang pada akhirnya ada tindakan korupsi di situ. Sejauh mana Anda membaca atau menganalisis ini semua? Ya, ternyata masa pemerintahan Presiden Jokowi juga penuh bertaburan dengan korupsi ya. Menteri-menterinya banyak yang sudah divonis bersalah ya. Ada Sarul Yassin Limpo, ada Johnny G. Plate, ada Juliari Batubara, ada Edi Prabowo, Imam Nahrawi, Idrus Marham ya. Sekarang sedang diproses oleh Kejaksaan Agung Nadiem Makarim, kemarin Tom Lembong ya. Meskipun yang terakhir ini kemudian diampuni oleh Presiden Prabowo. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah kebijakan itu bisa dipidana? Para pejabat itu tidak usah khawatir dalam mengambil kebijakan publik selama mereka tidak curang, tidak punya konflik kepentingan, tidak menerima suap, tidak menerima gratifikasi, tidak melakukan fraud, ya. Mereka murni mengambil kebijakan itu untuk kepentingan dinas, untuk kepentingan negara. Hmm. Tapi kan ternyata dalam kasus-kasus ini kan misalnya dalam kasus Sarul Yassin Limpo, Ya. Juliari Batubara, Johnny G. Plate dan seterusnya kan enggak. Mereka menerima keuntungan pribadi, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Artinya memang mereka korup gitu. Nah, kalau mereka memang korup ya KPK harus tegas dan saya mengapresiasi KPK ya kembali masuk ke Liga Utama dengan menangani korupsi yang dilakukan selevel menteri Baik. gitu ya. Bahkan ada satu wakil menteri Prabowo nih yang lagi diproses oleh KPK, Immanuel Ebenezer Wamanaker ya. Sehingga harapannya pemberantasan korupsi itu memang berfokus kepada pelaku-pelaku yang jabatannya tinggi, menyangkut hajat hidup orang banyak, menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar. Sehingga itu adalah perkara-perkara strategis, KPK bisa efektif, efisien di dalam menggunakan sumber dayanya, sehingga hasilnya bisa lebih berdaya guna. Begitu. Oke, Mas Zainur Rahman, terima kasih banyak sudah mau berbagi perspektif bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat sore. Terima kasih.